kemarin itu sudah saya sampaikan doa kesembuhan dari Nabi toh Muhammad SAW. Nah sekarang saya ingin juga, ternyata Nabi Ibrahim juga mengajarkan doa dan penyemangat untuk kesembuhan. Oh, beliau juga. Iya, ada di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80. Surat Asy-Syu'ara ya, ayat 80. Yang punya buku ini lihat di halaman halaman 7 di buku Doa Kesembuhan dan Mutiara Penyemangat di buku ini di halaman ini Nabi Ibrahim itu ketika sakit dia yakin gini, sebenarnya ini tidak doa tapi optimisme gitu loh ya. Nabi Ibrahim mengatakan wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit ya pasti Allah yang menyembuhkan. Ya Allah. Tapi Nabi Ibrahim sadar gini, orang sakit itu kira-kira kemudiannya apa? Karena ayat ini sebelumnya itu ada kata gini, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin gitu. Dialah Allah yang memberi makan saya dan memberi minum saya. Lalu ya ayat itu ada ya bunyinya itu ya. Nah, itu ada ayat itu Asy-Syu'ara itu ayat 26. Walladzi ya betul. Ya, huwa yud'imuni wa yasqin. Nah, itu. Sebelumnya itu apa? Alladzi khalaqani fa huwa yahdin. Nah, itu ada kata-kata dialah yang menciptakan aku dan Allah lah yang memberi petunjuk aku. Ya Allah. Petunjuk apa? Petunjuk makan dan petunjuk minum. Kalau saya menyalahi petunjuk itu, maka kemungkinan aku sakit. Ya Allah. Paham toh? Jadi urutan indahnya Quran itu. Masya Allah. Dialah yang menciptakan aku, kemudian Allah memberi petunjuk aku. Petunjuk apa? Petunjuk cara makan, petunjuk cara minum, petunjuk ukuran makan, petunjuk ukuran minum, petunjuk jenis makanan dan petunjuk jenis minuman. Masya Allah. Itu loh. Nah, kebanyakan orang kita kan sakit itu kan karena itu. Iya. Tidak kuat menahan diri itu loh. Iya. Ya, durian itu kan memang boleh dimakan, tapi kalau orang punya darah tinggi. Nah, terus di akhirnya kemudian wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, ya Allah yang menyembuhkan. Wong beliau itu sudah memberi petunjuk saya gitu. Ya saya yang salah. Berarti saya harus tobat soal cara makan dan minum. Ya Allah, Makanya ini saya sering juga membaca ini. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, wa idza maridtu fa huwa yashfin, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Saya sakit dan pasti Allah menyembuhkan. Yaskin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jadi itu saya kira ini luar biasa. Nabi Ibrahim itu introspeksi. Allah yang menciptakan aku, lalu Allah memberi petunjuk aku. Kalau soal petunjuk untuk akhirat, itu Jibril yang sudah disuruh untuk memberi wahyu. Tapi kalau untuk hidup sehat, itu sudah memberi petunjuk ini yang boleh dimakan, ini tidak boleh dimakan. Ya Allah. Itu toh. Kalau minuman itu minuman yang memabukkan tidak boleh. Kalau minuman itu kotor tidak boleh. Kan gitu toh. Supaya sehat kamu itu harus bismillah. Nah gitu toh. Nah, itu hati-hati. Tapi kalau aku sakit, itu pasti karena kesalahan saya. Ya Allah. Di dalam menyalahi petunjuk makan dan minum. Tapi itu pun Allah itu pemaaf. Nanti Allah akan menyembuhkan saya. Allah akan menyembuhkan saya. Allah menyembuhkan saya. Ya Allah. Jadi kalau pemirsa pendengar ini sakit, jangan lupa baca ini. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ulangi saya. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jangan hanya dibaca tapi yakin. Ini Allah nanti yang menyembuhkan. Ya Allah. Yakin. Allah yang menyembuhkan. Yakin Allah menyembuhkan. Saya yakin Allah pasti Maha Kuasa menyembuhkan saya. Masya Allah. Jadi keyakinannya itu yang paling penting. Keyakinannya itu yang paling penting. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Masya Allah. Nah, itu aja dulu ya. Nanti akan saya terangkan untuk Jumat berikutnya nanti. Ini di bawahnya ini doa
tetap halamannya sama, halaman 7. 7. Ya. Nanti akan saya terangkan tentang doanya Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, Nabi Ayub ini. Ayub. Masya Allah. Tapi itu untuk Jumat depan aja. Ya. J, Masya Allah, Prof. Luar biasa, alhamdulillah. Sekarang Baik. kita waktunya Interaktif ya, Prof ya. Ini sudah ada yang masukin ya, Prof ya. Kita ke Mas Hamim ini ya, di Sidotopo Wetan ini, Surabaya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ishak dan Prof Ali Aziz. Luar biasa pencerahannya di pagi hari ini, Prof. Mau tanya, Prof, mengenai keyakinan. Bagaimana sih membangun keyakinan yang luar biasa bisa menjadikan kekuatan bagi diri kita? Kadang-kadang ngapunten, keyakinan itu juga runtuh ketika waktu kondisi dan situasi tidak mendukung. Mohon pencerahannya. Terima kasih, Prof. ya, itu antara lain solusinya itu Mas Hamim baca buku zikir afirmatif. Zikir afirmatif. Iya, buku saya yang kuning itu loh. Ya, yang kuning ini. Yang murah itu berapa? Itu 15.000 atau berapa itu loh. Iya, iya. Itu 100 kata. Ini Ustaz Hamim ya, saya beritahu. Okay. Saya subuh tadi itu membaca itu la ilaha illallah itu 100 kali. Nggih. Itu saya hafal. Saya nulis kok. Ya. Nggih. Buku itu saya tulis berdasarkan saya tuh eksperimen. Masya Allah. Jadi saya kalau subuh tadi itu la ilaha. Jadi ini cara menguatkan keimanan. La ilaha illallah, tidak ada yang saya sembah hanya Engkau ya Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang saya minta pertolongan illallah kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada ya Allah yang bisa merubah watak saya kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang menguatkan iman saya kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang membuat saya bisa memaafkan orang kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang menjadikan anak-anak saya anak hebat kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang membuat saya besok itu digandeng Rasulullah ke surga kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang bisa memberikan rizki ini kecuali Allah. Terus itu dipompakan tiap hari. Itu kalau Pak Subhan, Pak Hamim membaca itu terus menerus ya. La ilaha illallah itu ada 100. Ada 100 macam ini ya, ya. 100 macam itu sampai la ilaha illallah, tidak ada yang membuat saya besok itu masa tuanya tidak pikun dan memberatkan orang. Illallah. La ilaha illallah, tidak ada yang bisa mengatasi masalah seberat apapun kecuali Allah. Ya Allah. Tidak ada yang bisa merubah nasib saya kecuali Allah. Tidak ada yang membuat saya sabar terhadap cacian orang kecuali Allah. Tidak ada yang membuat orang-orang yang gelisah itu gembira kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan orang yang sekarang belum punya rumah itu bisa punya rumah kecuali Allah. Terus itu 100. Ya memang saya lakukan. Terus kan kita gini, saya dapat apa, Pak? Nah, ini bukan soal dapat dan tidak dapat apa-apa. Kita yang kita inginkan adalah iman yang kuat. Masya Allah. Gitu. Sebab iman nanti itu menjadikan kita tangguh.